Diam itulah maknanya daim tuh, yang berkekalan di dalam wujud keesaan dirinya. Diam yang bagaimana Bapak Ibu? Apakah diam yang tiada berkata-kata? Diam tiada berucap? Bukan diam dalam arti bahasa, tapi diam dalam arti makna yang hakiki. Diam itu maknanya adalah paham. Paham di dalam kesadaran. Itulah yang dikatakan sadar sesadar-sadarnya bahwa dialah yang dikatakan wahdatul wujud. Sadar sesadar-sadarnya dialah yang mutlak. Sadar sesadar-sadarnya yang awal dan yang akhir, di tengah-tengah juga dia. Yang zahir dan yang batin di tengah-tengah juga dia. Itulah maknanya. Kenapa Nabi itu menyaksikan Allah itu pada Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha. Sidro itu artinya sadar. Muntaha ini tinggi. Muntah, Allah dimakan ku itu muntah, penghabisan. Kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan. Apa maksudnya kesadaran yang tertinggi, kesadaran penghabisan? Tidak ada lain lagi pada alam, pada diri, di luar dan di dalam, zahir dan batin, awal akhir, hanya dia semata-mata. Ini yang dikatakan namanya sapiciang sebelum mati, sadetik sebelum pulang tuh. Belum detak jantung itu berhenti, belum nafas itu hapus, lenyap, belum telinga ini tuli, belum mata ini buta, belum akal ini hilang. Di mana Bapak Ibu sudah paham dan mengerti bahwa dialah yang awal akhir zahir dan batin itu sempurna pada diri Bapak Ibu ini. Pegang itu sampai mati. Kalau Bapak Ibu pegang itu sampai mati, memegangnya dengan isbatul yakin, maka diri Bapak Ibu itulah yang dikatakan diri yang berkulima. Diri yang berkulima itu telah terang dan nyata sejelas-jelasnya Allah itu zahir dan batin pada diri insan ini. Kalau telah terang dan nyata Allah itu pada diri insan, maka disebutlah Bapak Ibu itu wujudullah, kenyataan Allah secara makna hakikatnya. Tapi secara ma'rifatnya, diri Bapak Ibu itulah tiada lain adalah Allah. Kalaulah diri Bapak Ibu tiada lain adalah Allah, maka diri Bapak Ibu itulah sebenarnya aku. Tapi setelah paham, jangan ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ngaku-ngakunya di Fir'aun 2023 Pak. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin ngaku-ngaku Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan ingin merampok hak Allah. Belajar ilmu ma'rifat bukan menyanding-nyandingkan diri dengan Allah. Tapi belajar ilmu ma'rifat untuk mengenal dan memahami Allah lah yang wujud. Allah lah yang awal. Dialah diri yang awal, dia diri yang akhir, dia diri yang zahir, dia diri yang batin. Disitulah Bapak Ibu sadar bahwa diri Bapak Ibu di hadapan Allah la haula wa la quwata illa billah. Itu yang katakan. Tak ada diri Bapak Ibu lagi di situ. Yang ada hanya diri Allah. Kalau diri Allah cuma yang ada, Allah itu zahir dan batin. Zahirnya nyata berupa tubuh, batinnya nyata berupa ruh. Disitulah dikatakan Allahu ruhun wa Muhammadun jasadun. Namun untuk kesempurnaan memandang Allah pada Muhammad, untuk memandang Muhammad nyata pada Allah, itu yang disebut namanya insan.
untuk melihat ruh nyata pada tubuh, untuk memandang tubuh nyata pada ruh. Itu yang disebut namanya insan. Insan itu aku, kata Allah. Disitulah dikatakan man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang telah kenal Allah, dia yang wujud, dia yang hayat, dia yang sama, dia yang basar, dia yang kalam, dia yang ilmu, dia yang kudrat, dia yang iradat, dia yang awal, dia yang akhir, dia yang zahir, dia yang batin, dia segala yang nyata, dia segala yang wujud, dia segala yang terang. Fahuwallah. Maka dialah yang sebenar-benarnya Tuhan. Jadi tak kemana-mana Bapak Ibu mencari Allah tuh. Jangan mencari Allah itu seperti ikan mencari air Bapak Ibu. Nah, yang lalai ikan kau mencari air Bapak Ibu. 7 hari 7 malam ikan mencari air. Tapi air yang dicarinya itu tak kunjung bertemu Bapak Ibu. Karena dia punya pandangan. Air itu jauh daripada dirinya. Dia tidak sadar. Sebenarnya dia telah berada di dalam air itu sejak sononya. Baru ikan itu sadar dia bahwa dirinya itu berada di dalam nur. Dirinya ada itu di dalam air. Setelah dia mau iqra binafsi. Mau dia menyenter ke dalam dirinya. Mau dia bertafakur ke dalam buah kahfi. Mau dia bertafakur ke dalam gua Hira. Mau dia bertafakur ke dalam lembah tua.